Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum wa hayyakum ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat isya berjamaah, dan kita lanjutkan ibadah kita dengan zikir dalam bentuk talabul ilm, dalam bentuk halaqah zikir, membicarakan, mempelajari perkara-perkara iman, perkara-perkara i'tiqad, keyakinan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kebaikan dalam majelis kita, yang mana majelis kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk perkara yang paling agung, paling penting, paling bermanfaat, di mana ketika seseorang ingin mengenali keagungan seseorang, maka dia harus mengetahui tentang sifat-sifat utama dari orang tersebut. Ya. Semakin sempurna sifat-sifat kebaikan pada seseorang, maka kita akan mengetahui betapa tingginya kedudukan orang tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, maka seseorang yang mengenali Allah dari nama-nama dan sifatnya, dia akan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keagungan Allah, seseorang yang merasakan keagungan Allah, mengetahui keagungan Allah, maka itulah orang yang paling baik nanti di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah, ya, adalah bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, maka kita lanjutkan pelajaran kita dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah dan sifatnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, yaitu sifat atau nama Al-Fattah. Ya. Al-Fattah yang artinya adalah zat yang maha memiliki kuasa untuk membuka. Ya. Zat yang maha kuasa untuk membuka pintu rahmat, pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu ilmu, dan pintu-pintu segala kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya Allah yang memiliki kuasa untuk membukakan pintu dan jalan menuju kebaikan tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya
Ya, Al-Fattah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Saba, Allah Jalla fi'ula berfirman, "Qul yajma'u bainana Rabbuna, summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Maka katakanlah, yajma'u bainana Rabbuna adalah mengumpulkan, Allah Rabb kami mengumpulkan di antara kami, ya, di antara kita. Wa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Dan ini adalah fattah atau Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, kedok antara yang benar dan yang hak kelak di yaumil hisab. Ya. Allah akan menyingkap tabir kebenaran, siapa ahlul haq, siapa ahlul batil kelak di yaumil hisab. Maka setelah Allah kumpulkan, ya, sehingga pada hari ini mungkin masing-masing orang, masing-masing pengikut suatu agama pasti mengklaim, mengaku dirinya benar, ya. Nah, maka tidak akan diketahui siapa penunggang kuda dan siapa yang berjalan kaki di saat terjadi pertempuran. Tapi ketika debu-debu itu sudah, ya, larut, ketika debu-debu itu sudah hilang, maka nampaklah siapa penunggang kuda dan siapa yang berjalan kaki. Demikian Allah Subhanahu wa taala kelak akan membuka, ya, wa huwal fattahul alim, dan dialah zat yang membuka, ya, membuka kedok siapa orang yang hari ini orang yang berada di atas kekufuran dan mereka masih mengaku, ya, di atas keimanan, ya, bahkan mereka mengaku adalah ahlu surga, ahlul jannah. Nah, itu pengakuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuka kedok itu. Al-Fattah akan membuka kedok itu sehingga dia mengetahui bahasanya dia adalah ahlul batil. Dia adalah ahlul kufur. Dia adalah ahlul syirik. Nah, setelah Allah kumpulkan, ya, ahlul haq dan ahlul batil itu, maka masing-masing akan mengetahuinya. Nah, kemudian makna Al-Fattah itu juga bermakna pada perkara di mana ketika ahlul haq dan ahlul batil itu berselisih, ya, di dunia ini, maka ahlul haq, ya, berdoa kepada Allah, ya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq, ya, agar dimenangkan oleh Allah yang hak, agar diperjelas, ditunjukkan oleh Allah kebenaran itu adalah benar di hadapan ahlul batil. Maka Allah buka, dan ini merupakan doa Rabbana ftah bainana, ya, ketika seorang yang berada di atas kebenaran berselisih dengan ahlul batil, maka berdoalah ahlul haq itu dengan mengatakan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq, ya, sehingga kemudian ahlul batil itu akan mau menerima ketika kebenaran itu sudah dibuka oleh Allah di depan matanya. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu-pintu rahmat di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yaftahillahu lin-nas, ya, min rahmatihi wala mumsikalah." Ya, wala mumsika laha. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat bagi seseorang, wala mumsika laha, maka tidak akan ada yang bisa, ya, menghalanginya. Ketika Allah bukakan hati pintu taubat bagi seseorang, enggak akan ada yang bisa menutupnya dan orang itu akan bertobat kepada Allah. Orang siapa yang dibukakan
pintu ilmu, ya, di antara rahmat Allah adalah ilmu, maka tidak akan ada yang bisa menutup pintu ilmu. Maka orang itu akan mendapatkan ilmu. Barang siapa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pintu rahmat, kepahaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia paham dari apa yang dipelajari. Barang siapa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pintu amal saleh, ya, maka tidak ada orang yang bisa menghalang-halanginya untuk beramal saleh. Nah, wa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ini hak mutlak Allah. Makanya bagi seorang yang orang dai berdakwah, ya, cukuplah dia ya menyampaikan ilmu, menyampaikan penjelasan, maka yang akan membuka pintu hidayah, yang akan membuka pintu ilmu, yang akan membuka pintu amal, ya, adalah mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan dai. Seorang guru mengajarkan muridnya, maka siapa yang membuka ilmu ya bagi murid-muridnya, bukan kepandaian guru, bukan ya gelar kesarjanaan dan lain sebagainya, tapi yang membuka pintu ilmu bagi seorang murid adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma yumsik fala mursila lahu. Dan jika Allah berkehendak untuk menutup apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa membuka. Hingga Abu Lahab, Abu Talib ya, ditutup oleh Allah pintu hidayahnya sampai kematiannya. Naudzubillah. Ya. Dan barang siapa ditutup dari pintu taubat, maka sampai akhir hayatnya dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya, apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan di antara termasuk futuhat, perkara-perkara yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Ya. Futuhat ad-diniyah, di mana Allah membuka ya, kebenaran Islam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya, banyak bukti, sehingga akal tidak akan bisa mengingkari kebenaran agama ini. Nah, ya, akal dan segala upaya manusia untuk menutupi kebenaran dan ya keutamaan dari agama ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah sudah membukanya. Ya. Maka barang siapa kembali kepada fitrahnya, kembali kepada akalnya, ya, kembali kepada hatinya, imannya, maka pasti dia akan menerima, ya, akan melihat betapa besar, ya, betapa jelasnya kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karena itu ikhwan wal akhwat fillah, maka bersyukur kita ya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan tabir ya yang dulu mungkin menutupi apa yang ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran, ya, kemudian Allah buka, Allah singkap, lalu kita belajar, kita menuntut ilmu, sehingga kemudian semuanya menjadi jelas. Nah, semuanya menjadi terang. Ya. Dan apabila seseorang ya, berusaha untuk menambah ilmu, ya, menambah kepahaman dari perkara-perkara agama ini, maka kebenaran itu akan semakin jelas. Ikhwan wal akhwat, ini adalah pelajaran kita dari bab sebelumnya, ya, Al-Fattah. Kemudian kita lanjutkan pada adapun fawaidnya, saya kira sudah, ya. Kemudian kita lanjutkan pada
nama Allah berikutnya dari kitab Fiqhu Asma'illahil Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Lalu beliau membahas pada bagian berikutnya setelah Al-Fatah, yaitu As-Sami'. As-Sami'u dari kata kerja atau fi'il sami'a yasma', artinya mendengar. Ya, As-Sami' atau As-Sami', ya. Di dalam bahasa Arab yang disebut dengan isim fa'ilnya adalah dalam bentuk kalimat As-Sami'. Adapun kata As-Sami' ini adalah merupakan sighah mubalaghah, sebagaimana sudah kita bahas ya. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab yang bentuk kalimatnya itu dalam timbangan fa'il, sami' itu sama ya. Fa'il, sami' itu satu pola. Basir, kabir, itu satu pola. Jadi kalimat yang berada pada pola fa'il berarti ini memiliki makna mubalaghah atau menunjukkan makna sangat. Ya, kalau bahasa kita maha. Ya, maha. Ya, kalau bahasa kita sering dipakai kata maha itu yang menunjukkan ya apa ya? Kalau ada maha siswa, ya berarti bukan siswa biasa. Ya, maha guru, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi beda Yamaha ya. Yamaha nggak tahu apa artinya. Ya, tapi maha kalau dalam bahasa kita itu kan biasa dipakai untuk menunjukkan ya, yang lebih daripada yang lain. Nah, ya. Sami, maka ini maknanya yang maha. Artinya sudah tidak ada lagi yang menyamainya. Yang menyamai dari sifat sama, dari sifat mendengar. Ya, sami itu maknanya adalah mendengar. As-sami artinya yang mendengar, as-sami yang maha mendengar. Nah, artinya di dalam nama ini terkandung sifat sam'un, sifat mendengar yang sempurna. Ya. Sifat mendengar yang sempurna. Nah, oleh karena itu sifat mendengar yang kita nisbatkan kepada Allah adalah sifat mendengar yang tidak mungkin ada kekurangan, cacat, aib dari mendengar itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menisbatkan sebuah sifat kepada Allah, maka wajib menafikan segala sifat yang mengurangi atau menghilangkan dari kesempurnaannya. Ya. Berarti kalau sifat sama, sifat mendengar, harus diyakini lawannya, tidak ada lawannya. Artinya Allah tidak bersifat dengan sifat lawan dari sami. Ya, sami itu artinya tuli. Lawan dari sami mendengar berarti tuli. Tidak ada sifat pada Allah Subhanahu wa taala ya, dari sifat tidak mendengar. Artinya semua perkara ya, yang masmu' ya, dari suara-suara maka pasti terdengar oleh Allah. Ya. Dari seluruh suara yang dohir, yang nampak, yang jahir, ya, yang keras atau suara yang berbisik, maka bagi Allah itu sama, tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya, semuanya terdengar. Dan tidak ada kesamaran di dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dinisbatkan sifat mendengar samar-samar, itu karena itu adalah sifat aib. Enggak mungkin. Ya. Nah, maka ketika menetapkan sifat sami',
Maka semua sifat yang mengurangi dari kesempurnaan sifat mendengar itu wajib diingkari. Ya. Sebagaimana manusia kalau mendengar, karena manusia tidak punya sifat maha mendengar, maka manusia tidak bisa membedakan antara suara yang jauh dengan manusia tidak mungkin bisa menyamakan antara sifat yang jauh dengan suara yang jauh dengan suara yang dekat. Ya, mungkin yang jauh bagi manusia, telinga manusia samar-samar. Ya. Suara yang dekat terdengar jelas. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala semua suara. Ya. Bahkan suara yang tidak terdengar oleh malaikat sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Maka sungguh sangat menakjubkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang mengadukan tentang suaminya dalam surah Al-Mujadalah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Sungguh telah mendengar, qad sami'a Allah. Allah telah mendengar. Ya. Padahal ketika terjadi percakapan antara seseorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Aisyah ada di dekatnya. Aisyah ada di balik tabir. Dan Aisyah tidak mendengar perkataan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang istiwa di atas arsy dikhabarkan oleh Allah, qad sami'a Allah. Allah mendengar. Allahu akbar. Ini suatu kejadian dalam riwayat ini yang menunjukkan betapa maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seseorang yang sangat dekat dari sumber suara itu sendiri tidak mendengar. Maka ikhwan wala fatillah rahimani wa rahimakumullah, dari sifat mendengar ini kita pahami dan kita yakini tentang kesempurnaan dan kemutrakan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang jahar, yang keras, yang lembut, yang berbisik, bahkan suara hati, bisikan hati Allah Subhanahu wa taala juga mendengarnya. Kemudian sifat atau nama As-Sami' ini banyak sekali, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz As-Sami' ini lebih dari 40 atau bahkan sebagian ulama mengatakan 50 kali kalimat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwasanya meyakini sifat as-sam'u, sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul diperhatikan. Karena ternyata banyak kesalahan manusia, dosa manusia itu memang disebabkan oleh lisan yang menjadi sumber suara, sumber perkataan, sumber bahasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang sifat mendengar di dalam banyak tempat. Dan ini menunjukkan agar kita punya perhatian terhadap ucapan kita. Agar kita memiliki perhatian terhadap lisan kita sebagai sumber perkataan yang pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat.
wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfad, tidaklah dilafadzkan satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali pada ucapan itu ada pencatat dan ada pengawas. Wallahi Allah tidak membutuhkan ya catatan malaikat, karena Allah sendiri sudah mendengarnya. Ya, wallahi Allah tidak membutuhkan catatan malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan itu ya agar manusia benar-benar memperhatikan tentang lisannya, agar berhenti tukang gibah dari gibahnya, agar berhenti tukang fitnah dari fitnahnya. Itu maksudnya. Nah, maka setelah mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ini, ya, kita harus lebih baik di dalam menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Nah, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas dulu as-sami ini. As-sam'u, mendengar secara bahasa ya, agar kita lebih mendekat kepada makna yang dikandung secara syariat di dalam kata as-sam'u atau as-sami, yang maha mendengar. Kata mendengar atau yasma', yang mendengar dalam bahasa Arab, setidaknya ada 3 atau 4 makna yang dikandung. Yang pertama adalah makna al-idrak. As-sam'u, mendengar, artinya mengetahui. Ya, mengetahui. Jadi kalau ada suara yang terdengar, pasti Allah tahu. Ada suara yang terucap. Maka makna yang pertama dari kata sam'un itu as-sam' atau yasma', artinya apa? Allah pasti mendengar. Ya. Tidak akan ada satu suara pun, jangankan yang keras, yang terucap, satu bisikan yang paling lembut, perkataan seekor semut sekalipun, bagaimana semut itu bertasbih, maka Allah mendengarnya. Nah, dan bagi manusia mungkin sangat mustahil ya hari ini untuk mengetahui tasbihnya seekor semut ya. Bahkan semua makhluk yang ada di atas langit, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan tasbihnya yang ada di langit dari makhluk-makhluk seluruhnya itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna idrak. Idrakul masmu'at, yaitu mengetahui. Ya, makna pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam firman Allah tadi di dalam surah Al-Mujadilah tadi ayat pertama, Pak, Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha." Ya, wallahu di akhir ayat wallahu yasma'u. Nah, berarti bisik-bisik antara nabi dan seseorang yang mengadukan permasalahan rumah tangganya itu ya, dengan karena rahasia ya tentunya, takut didengar orang, maka disampaikan dengan pelan, dan Aisyah di samping hijab tidak mendengarnya, maka Allah mengetahui. Nah, itu makna yasma' yang pertama, yaitu mengetahui. Sehingga dengan ini kita pahami kalau dinisbatkan makna mengetahui suatu ucapan, perkataan, maka berarti bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada ucapan yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kesempurnaan Allah ya kalau dinisbatkan kepada Allah. Makna sama yang kedua adalah al-fahmu. Ya. Fahmu artinya mendengar, paham. Jadi kalau Allah atau orang mengatakan
saya mendengar, bisa dimaknai saya paham. Jadi tidak hanya mendengar. Kalau yang pertama tadi mendengar, mengetahui. Nah ini berarti yang kedua ini makna mendengar adalah memahami. Paham? Ya. Maka di dalam ayat tadi kalau dinisbatkan kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Berarti maknanya Allah tidak hanya mendengar, mengetahui lafaz-lafaznya, tapi Allah paham. Paham. Tidak mungkin Allah tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh seseorang. Nah, makanya kalau orang mentalak istrinya misalnya ya, dengan ucapan, tapi dengan kinayah, dengan sindiran. Nah, dengan sindiran. Kalau kita masih perlu tabayun. Ya, kalau ada seorang suami mengatakan, "Dah, pulang kamu ke rumah orang tuamu." Kata pulang ini kan nggak jelas. Bagi kita manusia, tapi bagi Allah sudah tahu itu, paham dia. Allah sudah paham. Apa yang dimaksudkan dengan kata pulang bagi seorang laki-laki terhadap istrinya itu? Allah tahu. Tapi bagi kita, ya, yang tidak disifati dengan sifat paham itu, sifat sama yang dimaknai dengan paham, ya harus tanya. Ya kamu ngomong begitu itu apa maksudnya? Ya, istrinya harus tanya. Maksud saya kamu saya cerai, nah jelas. Nah, maka kata yasma, demikian di dalam ayat yang kita baca tadi ya. Wallahu yasma'u. Berarti Allah mendengar, tahu lafaz apa yang diucapkan oleh suaminya kepada istrinya, dan Allah juga paham ya tentang maksud dari ucapan cerai yang disembunyikan dengan kata-kata bersayap gitu ya, kata-kata yang tidak jelas, sindiran dan lain sebagainya gitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala pasti Allah tahu. Ini makna bahasa ya, bisa dipahami secara syariat juga demikian, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat yasma, mendengar, maka berarti juga Allah pasti tahu. Ya. Makanya jangan ragu berdoa. Ya. Nah, orang munafik mengatakan misalnya, ya, saya beriman kepadamu wahai Muhammad. Allah tahu apa maksudnya. Ya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan itu, Allah menjawab, ya, innal munafiqina lakadzibun. Mereka itu berdusta. Allah tahu ucapan itu adalah hanya untuk menutupi apa yang ada dalam hatinya. Baik. Nah, makna yang ketiga, ini masih makna bahasa ya, kita pahami. Makna bahasa as-sam'u, mendengar, itu bisa dimaknai dengan al-qabul, menerima. Ya, menerima. Nah, oleh karena itu Allah mensifati rahib-rahib dari ahli kitab itu disifati oleh Allah dengan sifat samma'una lil kadhib. Samma'un, mereka itu pendeta-pendeta, rahib-rahib ahli kitab, itu mereka orang yang disifati oleh Allah dengan samma'un lil kadhibi. Artinya mereka orang yang suka menerima kebohongan. Ya. Jadi kata samma'un di situ artinya apa? Al-qabilun, orang yang mudah menerima. Jadi kebohongan yang disampaikan kepada mereka itu adalah diterima begitu saja. Itu makna sama. Ya. Dan ini bukan sifat Allah tentunya ya, tidak boleh dinisbatkan kepada sifat Allah. Tapi secara bahasa, sama itu artinya qabul. Bisa sam'un yasma'. Ya, itu artinya menerima. Jadi kalau ada
orang ya menerima sebuah kebohongan, nah, maka kita boleh mengatakan secara bahasa dia sudah mendengar ya kebohongan itu, artinya dia sudah menerima, dia membenarkan kebohongan itu adalah ahlul kitab ya. Kata sama dari kata yasma atau sami'a yasma. Ini yang ketiga. Yang keempat, makna sama itu adalah yakni memberi balasan ya, seperti Allah berfirman, seperti seseorang yang sholat, dia mengucapkan setelah bangkit dari rukuk, dia mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Ucapan seorang yang sholat, Sami'allah, Allah mendengar, maka itu maknanya apa? Allah membalas orang yang memujinya. Liman hamidah, bagi man siapa? Hamidah, orang yang memujinya. Jadi bukan hanya mendengar dalam pengertian Allah hanya mengetahui ucapan orang itu, bukan hanya berarti Allah mengerti maksud orang yang mengucapkan itu, tapi lebih daripada itu, ketika orang mengucapkan ya pujian bagi Allah, pasti Allah membalasnya. Kata sami'ah, maka kata sami'ah pada lafadznya, pada ucapan orang yang salat sami Allah itu maknanya apa? Allah membalas dengan pahala orang yang memuji Allah. Itu makna sami Allah liman hamidah. Ya, dia harus kita pahami itu. Jadi ketika kita sholat, setiap kali kita sholat coba, ya berapa kali itu kita ucapkan? Ya, paham tak kira-kira maknanya ketika sami Allah liman hamidah? Ya, maka maknanya sebetulnya Allah membalas setiap orang yang memujinya. Dan ketika kita mengucapkan itu berarti kita sudah memuji Allah. Ya, maka kita, orang yang memuji Allah itu berhak mendapatkan balasan-balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua di dalam sholat adalah pujian. Subhanallah, Allahu Akbar, pujian. Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, coba. Semua dalam salat itu pujian. Maka kemudian ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ilmu kita membawa kita kepada apa? Ya, harapan agar semua yang kita lakukan dalam sholat itu sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terserah Allah apa yang Allah akan berikan balasannya dari semua pujian yang ada di dalam sholat itu. Ya, at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakatuh lillah. Itu kan pujian-pujian semuanya. Nah, bacaan Al-Fatihah dari awal sampai akhirnya pujian terhadap Allah. Nah, demikian ya makna sami'a yasma'u secara bahasa. Jadi yang pertama maknanya adalah al-idrak, tahu. Allah tahu lafaz apa, bahasa apa gitu ya. Yang dipakai oleh seseorang itu Allah tahu. Ya. Nah, makanya berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Allah ngerti bahasa Jawa. Nah, kenapa? Karena makna apa? As-sam'u mendengar, al-fahmu paham gitu kan. Ya, maka berarti Allah paham. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa yang kita bisa. Bahasa apa yang kita bisa? Ya. Karena tidak ada bedanya apa yang Allah pahami terhadap semua bahasa, semuanya jelas bagi Allah. Ya. Nah, dari semua suara, bahkan suara siapa itu tahu Allah. Hah? Nah, Allah mengetahui ketika sholat berjamaah ini ya,
Ketika tahiyat akhir itu, Allah tahu ini suara siapa, minta apa gitu. Jelas tahu, Allah mengetahuinya, ya. Ada yang minta anak, ada yang minta jadi pegawai. Allah tahu masing-masing. Yang dari ribuan orang yang sholat itu, bahasa masing-masingnya tahu. Nah, maka tidak mungkin ada kekeliruan, ya. Ini yang dikabulkan kok bukan doa saya. Yang dikabulkan kok bukan doa saya. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah salah mendengar suara siapa yang berdoa. Ayo. Sehingga di dalam hadis dikatakan apa? Seandainya Allah kumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai akhir, dikumpulkan oleh Allah dalam satu ruang, satu tempat, lalu masing-masingnya meminta kepada Allah dengan permintaan masing-masing, ya. Lalu Allah berikan kepada masing-masing itu apa yang dia minta. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan Allah itu tahu itu suara siapa, apa permintaannya, dan Allah berikan sesuai dengan permintaannya. Dan tidak akan berkurang, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan apa yang diminta oleh semua manusia, dari bangsa jin dan juga manusia. Baik. Ini menunjukkan keagungan Allah Jalla fi'ula, ya, di dalam kalimat atau di dalam makna, ya, as-sam'u itu. 6. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Kemudian Asy menjelaskan tentang makna idrak itu sendiri, ya. Makna Allah mendengar itu sendiri. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau. Maka kata mendengar itu bisa bermakna at-tahdid, bisa memiliki makna ancaman, ya, ancaman. Artinya ketika Allah mengungkapkan di dalam ayat itu dengan kata mendengar, maka maksudnya Allah sebetulnya mengancam agar seseorang tidak melakukan perbuatan itu, ya, dalam keburukan. Sehingga jangan sampai seseorang merasa aman, ya, ketika melakukan maksiat dengan perkataan secara tersembunyi. Karena ada ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan am yahsabuna, apakah mereka tidak mengira anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Jadi untuk orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, ucapan-ucapan yang tersembunyi, maka ingat ayat ini, Allah mengancam. Apakah mereka tidak mengira Allah itu, ya, mendengar, ya, sirrahum, ucapan mereka yang tersembunyi. Maka dari makna ini, kalau Allah mengucapkan atau memfirmankan dari kata nasma' di sini, kami mendengar, maka berarti diambil faedah apa? Berhati-hatilah dalam maksiat lisan, ucapan, maka tidak ada manfaat bagi seseorang menyembunyikan, ya, dosa lisannya itu. Tidak ada manfaat. Karena dia bisa menyembunyikan perkara itu dari manusia, ya, bisa menyembunyikan perkataan buruknya itu dari manusia, tapi dia tidak akan bisa menyembunyikan, ya, buruknya perkataan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tahdid, ya, makna ancaman agar kita, ya, tidak merasa aman dari apa yang kita ucapkan, dari perkataan-perkataan kita
ya, dan kita tidak akan mungkin menyembunyikan perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Baik. Yang kedua, beliau mengatakan, jadi faedah daripada Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau pada lafaz sama' atau mendengar ini adalah ma yuqsadu bihi ta'yid. Ya. Artinya agar seseorang itu terikat, ya, terikat dengan lafaz ini, ya, agar seseorang selalu terikat dengan sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ancaman, artinya perkataan yang tersembunyi dan terang-terangan pasti akan dibalas oleh Allah, ya, yang baik ataupun yang buruk. Nah, maka tidak ada gunanya, ya, seseorang berkilah, berdusta, menggunakan sumpah palsu, tidak ada gunanya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala perkara itu tetap Allah dengar dan Allah akan balas. Ya. Maka yang kedua apa makna ta'yid? Agar seseorang itu selalu terikat dengan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha, ya, untuk muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dia katakan. Karena Allah Maha mendengar. Ma yaqsudu bihi bayanul ihatah. Ya, maka kata yasma itu juga memberikan makna bahwa Allah mendengar segala sesuatu secara mutlak. Ya. Makna al-ihatah, penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar, juga Allah mengetahui. Ya. Sehingga seringkali disandingkan kata Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sehingga tidak hanya mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat ilmu, memiliki sifat mengetahui dalam perkara yang diucapkan oleh seseorang. Sami' Alim. Itu makna al-ihatah, artinya makna di mana Allah Subhanahu wa taala sifat mendengar Allah itu adalah meliputi semua suara. Ya, semua apa yang didengar, ya, bahkan apa yang tidak didengar oleh makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Ini makna ketiga, yakni makna kemutlakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi sifat mendengar bagi Allah yang meliputi semua masmu'at, semua apa yang mesti didengar, ya, dan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwan wal akhwat, di antara faidah juga dari memahami nama As-Sami' ini, yakni seseorang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mensyarikatkan, dia tidak akan menyembah sembahan-sembahan yang lain. Ya, karena Allah yang berhak disembah, As-Sami', dia yang memiliki sifat sempurna di dalam mendengar. Adapun sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukan yang bisa mendengar. Ya. Nah. Walladzina yad'una min dunillahi la yasma'u du'a'ahum. Dan yang diserukan atau diseru selain Allah, sekutu-sekutu Allah itu, la yasma'u du'a'ahum,
mereka itu nggak mendengar, ya, nggak mendengar permintaan orang yang menyembah. Nah, ya, jika mereka menyembah orang yang mati, maka mereka tidak akan mendengar. Orang yang mati itu, sembahan itu tidak akan mendengar. La yasma. Maka orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang tidak, ya, mengerti tentang kadar kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak sebanding sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah memberitahukan tentang orang musyrik, mereka tidak, ya, tidak memberikan, ya, apa yang menjadi kadar keutamaan, kesempurnaan bagi Allah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut. Justru mereka mensyarikatkan, menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak melakukan apapun. Allahu Akbar. Maka ini yang disebut dengan apa? Az-zulmu di dalam kesyirikan. Inna syirka la zulmun adzim. Nah, ya. Allah menjelaskan di dalam surah Ghafir, Allahu yaqdi bil haqq. Allah itu memutuskan perkara dengan benar. Walladzina yad'una min dunihi. Dan mereka orang-orang yang menyeru dari selain Allah, la yaqduna bi syai'in, ya, maka mereka tidak memutuskan suatu perkara pun. Innallaha was-sami'ul alim. Innallaha sami'ul basir. Nah, di sini Allah menyebutkan, ya, bahwasanya tidak mungkin dibandingkan antara Allah dengan sembahan-sembahannya karena kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya. Maka faedah yang pertama, orang yang memahami tentang ini, ya, insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Ya, dia tidak akan pernah mau menyembah, ya, sesuatu pun selain Allah, ya, karena tidak memiliki kesempurnaan. Nah, perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, idqala li abihi ya abati lima ta'budu, ya, ma la yasma'u. Nah, perhatikan, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar? No. Jadi ketika meyakini Allah Maha mendengar, seketika itu seharusnya hilang kesyirikan, ya, seharusnya sudah jauh kesyirikan. Karena dia mengetahui hanya Zat yang Maha mendengar yang boleh dimintai, yang boleh disampaikan permohonan kepadanya. Adapun yang lain, la yasma' wa la yubsir, tidak mendengar dan juga tidak melihat. Nah, maka langkah buruknya kesyirikan. Ini faedah yang pertama, ya. Dan faedah yang kedua, ketika kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab. Dengan adab. Apa adab berdoa? Dengan suara pelan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dunal jahri minal qaul. Ini hukum asal berdoa, meminta, nggak perlu teriak-teriak. Nah, karena yang kita seru itu apa? Sami. Coba bayangkan, alangkah malunya sebetulnya seorang yang berdoa kepada Allah teriak-teriak, sedangkan yang dimintai itu adalah Zat yang Maha mendengar. Nah, coba tanyakan kepada orang yang berdoa dengan suara berteriak-teriak, doa kamu tujukan kepada siapa? Apakah untuk orang di sekitar kamu yang mendengar doamu, sehingga kamu harus mengeraskan suaramu?
Ataukah kamu tujukan doamu itu kepada As-Sami yang Maha mendengar meskipun itu ada dalam hatimu? Mana jawabannya? Kalau ditujukan kepada As-Sami, kenapa harus dengan suara keras? Lalu mungkin ada orang yang menjawab, kenapa ketika kita bertalbiyah kita keraskan labbaik Allahumma labbaik? Apa jawaban kita? Karena mengeraskan suara itu mengikuti contoh Rasulullah. Bukan karena agar suara kita didengar oleh Allah, tapi karena ada contoh Rasulullah mengeraskan suaranya, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa ketika kita memakai baju ihram kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan? Kenapa? Kok enggak secara sir saja? Kan Allah mendengar. Karena itu perbuatan Rasulullah dan kita mengikuti, bukan karena agar didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun doa dengan keras, ya. Nah, kecuali doa-doa yang dikeraskan oleh Rasulullah ketika sholat Jumat, maka kita mengeraskan bukan karena jika tidak dikeraskan Allah tidak mendengar, tapi karena begitulah Rasulullah mencontohkan di dalam berdoa. Nah, sedangkan setelah sholat Rasulullah tidak pernah mengeraskan suaranya, apalagi pakai mic sampai agar didengar oleh tetangga kampung sebelah. Apa mereka yang akan mengabulkan Tuhan? Nah, ikhwan, seharusnya orang berpikir ketika mendengar atau memahami tentang sifat As-Sami bagi, maka hendaklah dia berdoa dengan adab. Ya, adab berdoa adalah tidak mengeraskan dari doa yang tidak dikeraskan oleh Rasulullah. Adab berdoa adalah mengeraskan jika doa itu dikeraskan oleh Rasulullah. Ya, demikian adab ketika ya yang harus dimiliki bagi seseorang yang memahami kata As-Sami bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faedah dari kata atau memahami nama Allah Maha mendengar, maka seseorang akan selalu menjaga ucapannya, ya. Nah, karena dia tidak mungkin menyembunyikan kemaksiatan dari ucapan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti Allah mengetahui, ya, maka tidak ada gunanya seseorang berdusta, berbohong, membohongi manusia dengan perkataan-perkataan, karena Allah mengetahui apa yang ada di balik perkataan seseorang tersebut. Maka dari hal ini, ya, akan melahirkan sifat apa? Sifat jujur dalam berkata, di dalam berucap. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sifat yang lain pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.